Bagian 8. Ayah dan bunda sangat bangga aku mendapat undangan dari Tuan Asisten Residen Herbert de la Croix. Di rumah masih berdatangan undangan dari para pembesar pribumi setempat. Kedua orang tuaku lebih baik tak tahu bagaimana putra kebanggaan ini dipeluncu. Setengah mati ku tolak desakan mereka untuk menceritakan, malah aku nyatakan akan segera balik ke Surabaya. Undangan-undangan membuat aku sibuk membalas. Ayahanda tak lagi gusar padaku. Undangan dari Tuan Asisten Residen membuat semua dosaku dengan sendirinya terampuni. Telah ku kirimkan telegram lagi ke Wonokromo mengabarkan hari dan jam kembaliku ke Surabaya mendatang dan akan dijemput dengan kereta. Ayahanda dan bunda tak dapat dan mungkin juga merasa tak layak menahan keberangkatanku. Persoalan Nyai Ontosoroh tak pernah digugat lagi. Seorang yang telah mendapat undangan dari Tuan Asisten Residen dengan sendirinya memiliki kekebalan. Tak mungkin bersalah, bahkan jabatan tinggi dan pentingnya sudah terpampang di ambang pintu kehidupannya. Mereka hanya berpesan agar aku minta diri dari pembesar Eropa itu. Aku segan tapi berangkat juga. Sekali lagi aku mesti bertemu dengan Sarah dan Miriam de la Croix. Ternyata di dekat ayahnya mereka tidak agresif, malah tertib dan sopan. Direktur sekolahmu dulu teman sekolahku, kata pembesar itu. Kalau sudah masuk sekolah lagi sampaikan salam dan hormatku. Kemudian ia bercerita, anak-anaknya ingin pulang ke Nederland. Mereka tak punya ibu barang 10 tahun yang lalu. Kalau mereka pergi tentu ia akan sangat kesepian. Karena itu sering-sering kirimi aku surat tentang kemajuanmu. Aku akan senang membacanya. Juga berkorespondensilah dengan Sarah dan Miriam, pesannya. Kan sudah patutnya ada pertukaran pikiran antara muda-mudi terpelajar. Siapa tahu kelak bisa jadi dasar kehidupan yang lebih baik. Apalagi kalau kalian semua kelak jadi orang penting. Aku berjanji akan melaksanakan. Mingke, kalau kau bersikap begitu terus artinya mengambil sikap Eropa, tidak kebudak-budakan seperti orang Jawa seumumnya. Mungkin kelak kau bisa jadi orang penting. Kau bisa jadi pemuka, perintis, contoh bangsamu. Mestinya kau sebagai terpelajar sudah tahu bangsamu sudah begitu rendah dan hina. Orang Eropa tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantunya. Pribumi sendiri yang harus memulai sendiri. Kata-katanya menyakitkan. Ya, setiap kali wujud Jawa disakiti orang luar, perasaanku ikut tersakiti. Aku merasa sepenuhnya Jawa. Pada waktu ketidaktahuan dan kebodohan Jawa disinggung, aku merasa sebagai orang Eropa. Begitulah pesan-pesan yang menimbulkan banyak pikiran itu aku bawa serta dalam hati. Aku bawa serta dalam kereta cepat yang membawa aku kembali ke Surabaya. Sekiranya Tuan de la Croix seorang Jawa mudah bagiku untuk menduga maksudnya hendak mengambil diri jadi menantu, tapi dia orang Eropa, maka tidak mungkin. Apalagi baik Sarah maupun Miriam lebih tua beberapa tahun daripadaku. Pembesar itu mengharapkan aku jadi contoh pemuka perintis bangsaku sendiri seperti dongengan. Tak pernah demikian tersebut dalam cerita-cerita nenek moyangku. Apa mungkin ada orang Eropa benar-benar menghendaki? Dalam sejarah India pun tak pernah terjumpai. Kompeni Belanda tak pernah mengistirahatkan senapan dan meriamnya selama 300 tahun di Hindia. Tiba-tiba ada seorang Eropa yang mengharapkan diri jadi perintis, pemuka, contoh bangsa. Dongengan tidak menarik, lelucon tidak lucu. Rupanya dia hendak membuat diri jadi kelinci percobaan dalam rangka teori asosiasi Dr. Snodgrass. Persetan, bukan urusanku. Beruntung aku suka mencatat, mempunyai perbendaharaan yang setiap waktu bisa memberi petunjuk dan peringatan. Ku gagapi tas untuk membaca surat-surat yang belum juga kubaca itu. Benar saja isinya pemberitahuan tentang akan adanya resepsi pengangkatan ayahanda, juga perintah dan permintaan agar aku segera pulang. Pada surat abang malah dilampirkan permohonan cuti untuk direktur sekolah. Semua sudah berlalu dengan kemenangan pada pihakku. Hei, mengapa si gendut agak sipit itu mengawasi aku saja? Ia berpakaian drill coklat, baik kemeja maupun celana panjangnya, juga bersepatu coklat, sepatu sebagaimana lainnya di gerbong kelas 1. Topinya dari laken dengan pita sutra tak juga lepas dari kepala. Kadang diturunkan sampai menutup kening untuk mendapatkan kebebasan menebarkan pandang kemana saja ia suka. Bawaannya sebuah koper kulit kecil yang terletak di atas kepalanya. Dan ia duduk di bangku di samping sana. Waktu kondektur memeriksa karcis, ia menyerahkan karcis putihnya, tetapi matanya melirik padaku. Dari B ke Surabaya hanya ada beberapa stasiun singgahan dengan kereta cepat ini, dan si gendut tidak turun, tak ada persiapan. Jelas ia pun menuju stasiun terakhir. Stop, tak mau aku memperhatikan dia. Perjalanan sekali ini hendak ku nikmati sekali liburan.
Tidurnya, aku membutuhkan kekuatan dan kesehatanku sendiri. Kereta mendesau laju menuju ke Surabaya. Pada jam 5 sore, Surabaya telah ada di bawah roda kereta. Kuburan panjang itu mulai diterjang dan kereta berhenti. Peron nampak lengang, hanya beberapa orang sedang berdiri atau duduk menunggu atau berjalan mondar-mandir. Analis, seruku dari jendela. Ia menjemput. Dari itu berlarian ke gerbongku, berhenti di bawahnya dan mengeluarkan tangan. Tak ada apa-apa mas, tanyanya. Si gendut melewati aku dengan menjinjing koper kecilnya. Ia turun lebih dahulu, sejenak memperhatikan analis, kemudian berjalan perlahan menuju ke pintu keluar. Aku ikuti dia dengan mataku dan ia tak jadi keluar. Berhenti dan menoleh ke belakang pada kami. Ayo turun, menunggu apa lagi, desak analis. Aku turun. Kuli itu mengikuti dengan membawa barang. Mari, Darsam sudah lama menunggu. Ternyata si gendut belum juga keluar dari pintu peron sampai kami melewatinya. Kulitnya langsat cerah, mukanya kemerahan. Dalam gerbong maupun sekarang antara sebentar ia menyeka leher dengan setangan biru. Begitu kami lewati, ia bergerak seakan sengaja hendak membuntuti. Tapi tuan muda, seru Darsam dari samping andong. Oleh mama ia dilarang memanggil aku Sinyo. Si gendut memperhatikan kami naik andong. Sekarang benar-benar aku mulai curiga siapa dia. Mengapa tak juga pergi dan tetap mengawasi. Dan begitu kami naik, ia nampak buru-buru menyewa dokar. Begitu andong kami berjalan, dokarnya bergerak mengikuti. Jelas punya maksud tertentu. Ia sedang menyekal leher waktu aku menoleh ke dokarnya. Ia tidak memperhatikan kami. Pada kedua kalinya ia sedang mengawasi kami. Hei Darsam, mengapa tak membelok ke kanan, protesku. Mengapa ke kiri, Darsam, tanya analis dalam Madura. Ada keperluan sedikit, jawabnya pendek. Andong membelok ke kiri meninggalkan lapangan stasiun, kemudian ke kanan melewati lapangan hijau ke keresidenan. Mau kemana pula Darsam ini? Ia pun kelihatan bersungguh-sungguh. Mengapa tak juga ke kanan lagi, protes analis. Hari sudah sore begini. Sabar non, hari belum lagi gelap. Lentera sudah dipersiapkan, jangan khawatir. Dan ternyata dokar si gendut memang mengikuti andong kami. Waktu aku menengok untuk kesekian kalinya, ia sedang menunduk melindungi muka di balik punggung kusir. Lambatkan sedikit Darsam, perintahku. Andong mulai memasuki jalanan kelas 3, berjalan lambat. Dokar di belakang juga dilambatkan. Terpaksa jalanan terlalu sempit. Tapi dokarnya bisa membunyikan lonceng kalau minta jalan. Dia tak minta, juga tidak berusaha menyalip. Andong kami mendadak berhenti. Mengapa di sini, protes analis. Sebentar non, ada sedikit keperluan, jawab Darsam sambil melompat turun dan menuntun kudanya meminggir, mengikat lis pada tiang pagar. Dokar si gendut ragu untuk melewati, tapi terpaksa lewat juga. Penumpang itu sendiri membuang muka sambil menyeka hidung dengan setangan birunya. Melihat dari permunculannya, ia bukan Tionghoa, juga bukan peranakan Tionghoa, juga bukan pedagang. Kalau tahu Tionghoa, peranakan boleh jadi dari kalangan terpelajar, mungkin pegawai pada kantor mayor de Sinezen, atau peranakan Eropa Tionghoa yang hampir berlibur dan kini kembali ke tempat pekerjaan di Surabaya. Tapi mengapa mesti memperhatikan aku terus-menerus sejak B? Ia jelas bukan pedagang, bukan begitu pakaian pedagang, atau ia seorang juru bayar pada Borsumich, atau mungkin sendiri mayor de Sinezen. Tapi seorang mayor biasanya angkuh dan merasa setara dengan orang Eropa. Tak perlu memperhatikan diriku, bahkan tak akan peduli pada pribumi siapapun atau analis yang diperhatikannya. Tidak, ia sudah berlaku seperti itu sejak dari B. Non, tunggu sebentar di sini, Darsam, ada sedikit urusan di warung itu, kata Darsam dengan mata ditujukan padaku. Meneruskan, tuan muda silakan turun sebentar. Aku turun dengan sikap waspada tentu. Kami memasuki warung kecil, sebuah gubuk bambu beratap genteng. Ada apa ke situ, Darsam, tanya analis curiga dari atas andong. Darsam menoleh menjawab, mulai kapan non tidak percaya sama Darsam? Aku sendiri juga menjadi curiga. Si gendut dan dokarnya berhenti di kejauhan sana. Sekarang Darsam pula bikin tingkah. Tinggal duduk di situ, kataku menenteramkan. Namun mataku terus juga mengawasi tangan dan parang pendekar Madura itu. Dalam warung terdekat hanya seorang langganan yang sedang duduk minum-minum kopi. Ia tak menoleh waktu kami masuk, nampaknya sedang melamun atau pura-pura tak tahu. Atau sekutu si gendut juga seperti Darsam ini. Dan sikap perintah, ia silakan aku mengambil tempat di bangku panjang di seberang langganan itu. Ia duduk begitu dekat padaku sampai dapat ku dengar nafasnya dan tercium bau keringatnya. Antarkan teh dan kue ke andong di luar sana, perintah Darsam pada wanita pewarung. Matanya tajam mengawasi perempuan itu sampai ia pergi membawa pesanan itu di atas nampan kayu. Dan mata liar ia dekatkan kumis bapangnya padaku, berbisik dalam jawa yang kaku dan berat. Tuan muda, sesuatu telah terjadi di rumah. Hanya aku yang tahu, Noni dan Nyai tidak. Begini tuan muda, jangan terkejut. Sementara ini jangan tuan muda tinggal di Wonokromo, berbahaya. Ada apa Darsam?
Suaranya kini agak tenang. Darsam ini Tuan Muda hanya setia pada Nyai. Apa yang disayangi Nyai, disayangi Darsam. Apa yang diperintahkan Darsam lakukan. Tak peduli macam apa perintah itu. Nyai sudah perintahkan Darsam menjaga keselamatan Tuan Muda. Aku kerjakan Tuan Muda. Keselamatan Tuan Muda jadi pekerjaanku. Tidak perlu percaya Tuan Muda, hanya ikuti saja nasihatku. Aku mengerti tugasmu. Terima kasih atas kesungguhanmu. Hanya apa sesungguhnya telah terjadi? Nyai majikanku, Noni majikanku juga. Hanya yang kedua, sekarang Noni berkasih kasihan sama Tuan Muda. Darsam juga harus menjaga jangan sampai terjadi sesuatu. Jadi nasihat ini aku sampaikan bukan karena parang Darsam ini sudah tak bisa menjamin, tidak Tuan Muda. Ada sesuatu yang belum lagi jelas benar bagi Darsam. Aku mengerti, tapi apa yang sedang terjadi? Pendeknya Tuan Muda akan kuantarkan pulang ke pemondokan di Keranggan, tidak ke Wonokromo. Aku harus tahu sebabnya. Ia terdiam dan mengawasi pewarung itu datang. Sudah selesai belum, Darsam? Sabar Tuan Muda, jawab Darsam tanpa menengok keluar. Melihat pewarung lewat, ia meneruskan bisikannya. Sinyur Robert Tuan Muda. Dengan banyak janji, dia perintahkan si Darsam ini membunuh Tuan Muda. Aku sama sekali tidak heran. Tanda-tanda niat jahat pemuda itu telah kukenal. Hanya apa dosaku terhadapnya? Hanya cemburu kiraku. Nyai lebih sayang pada Tuan Muda. Dia merasa tak senang ada lelaki lain di dalam rumah. Dia bisa bilang terang-terangan padaku mengapa menempuh jalan seperti itu. Anak kurang pikir Tuan Muda, justru karena itu berbahaya. Sekarang Tuan Muda sudah tahu, mengerti nasihatku, jangan bilang pada Noni atau Nyai, sungguh jangan. Nah, mari berangkat. Ia bayar belanja tanpa menanyakan pendapatku. Dokar si gendut sudah tak tampak. Andong kami berangkat dan di Wonokromo. Kalau Darsam benar, seseorang menghendaki nyawaku yang cuma satu ini. Sepotong hari ini si gendut telah memata-matai aku sejak dari B. Barangkali memang tidak begitu salah marah ayahanda padaku. Juga tidak percuma peringatan bunda agar berani menerima segala akibat perbuatan sendiri. Ya, Robert Melema memang berhak menganggap aku menyerbu ke dalam kerajaannya. Paling tidak aku menjadi tambahan beban bagi pikirannya. Dia sepenuhnya berhak. Annelies tak hendak melepaskan pegangannya pada tanganku, seakan aku ikan licin yang tiap saat bisa melompat keluar dari andong. Ia tak bicara, matanya merenung jauh. An, aku dapatkan uangmu dalam koperku, kataku. Ya, memang aku taruh di situ. Kau akan memerlukannya. Kau dalam kepergian tidak menentu dan kau harus segera kembali padaku. Terima kasih, An. Aku tidak menggunakannya. Untuk pertama kali ia tertawa dan tawanya tak menarik perhatianku. Lampu andong tak memantulkan sinarnya ke dalam andong. Gelap, kecantikan Annelies ditelan oleh kehitaman. Sekalipun tidak pun takkan menarik. Pikiranku sedang dipenuhi hal-hal seram, merampas segala yang dikatakan nikmat. Bumiku, bumi manusia ini kehilangan segala kepastiannya. Semua ilmu dan pengetahuan yang telah menjadi diriku sendiri meneruap hilang. Tak ada sesuatu yang bisa diandalkan. Robert, memang aku mengenalnya. Si gendut, aku telah mengenal bentuknya juga sekiranya dalam kegelapan. Dalam melakukan kejahatan orang lain yang tak aku kenal, tak kuduga bisa jadi pelaksananya. Surabaya terkenal dengan banyaknya pembunuh bayaran dengan upah setengah sampai 2 rupiah. Dalam setiap minggu ada saja bangkai menggeletak di pantai, di hutan, di pinggir jalan, di pasar, dan pada tubuhnya tertinggal bekas senjata tajam. Andong menuju ke Keranggan. Mengapa sekarang ke sini? Annelies memprotes lagi. Masih ada urusan lain, non, sabar. Apa sekarang harus kukatakan pada Annelies? Belum lagi mendapatkan alasan Andong telah berhenti di depan rumah keluarga Telingha. Tanpa bicara, Darsam telah menurunkan barang-barangku. Mengapa diturunkan? Annelies memprotes lagi. An, kataku lunak. Dalam seminggu ini aku harus menyiapkan pelajaran. Sementara itu, sayang sekali aku tak bisa temani kau pulang. Terima kasih atas jemputanmu, An. Mintakan maaf pada Mama ya. Benar-benar aku belum bisa ke Wonokromo. Harus tinggal di sini agar lebih dekat pada guru-guruku. Salam dan terima kasih pada Mama. Kalau sudah senggang, aku pasti datang. Kan selama ini Mas juga bisa belajar di sana. Tak ada yang mengganggu kau. Maafkan sekiranya aku jadi pengganggu. Suaranya setengah menangis. Tidak, tentu saja tidak. Katakan kalau aku telah jadi pengganggu, biar aku tahu kesalahanku. Suaranya semakin mendekati tangis. Tidak, An, sungguh tidak. Benar-benar tak bisa dihindari. Ia menangis seperti anak kecil. Mengapa menangis? Hanya seminggu, An, seminggu saja. Setelah itu aku pasti datangkan. Begitu, Darsam? Benar, non, jangan menangis di tempat orang begini. Pada waktu itu hilang perasaanku sebagai seorang satria Jawa, satria tanpa tandingan dalam angan sendiri. Tinggal hanya seorang pengecut. Telah menjadi takut hanya karena berita saja bahwa sang nyawa sedang terancam. Jangan turun, An, duduk saja kau dalam andong. Dan kucium dia pada pipinya dalam kegelapan kendaraan. Aku rasai kebasahan pada mukanya. Mas harus segera pulang ke Wonokromo, pesannya.
dalam tangisnya mengalah. Jadi kau mengerti bukan? Ia mengangguk. Kalau semua sudah selesai tentu aku akan segera datang. Sekarang aku harap kau mau dengarkan aku dan memahami keadaanku. Ya mas, aku tidak membantah, jawabnya Sayup. Sampai berjumpa lagi Dewiku. Mas, aku turun. Darsa masih menunggu di depan pintu. Hari telah malam dan lampu berpancaran di mana-mana. Hanya pikiran diri juga yang tanpa terang. Mengapa tak kau sampaikan pada mama? Bisikku pada Darsam. Tidak. Sudah begitu banyak kesulitan Nyai karena anak dan tuannya. Darsam harus urus sendiri pekerjaan ini. Tuan muda, sabar saja. Suami istri Talingha duduk di situ menunggu aku keluar dari kamar untuk bercerita. Pasangannya rukun dan baik itu. Tak tahu aku bagaimana perasaannya terhadapku. Aku tak keluar. Pintu kamarku kunci dari dalam. Ganti pakaian dan naik ke ranjang tanpa makan malam. Waktu hendak memadamkan lampu minyak masih kuperlukan memandangi potret Ratu Wilhelmina, bumi manusia. Betapa seorang bisa menjadi kekasih para dewa begini, aman dalam istananya. Tak ada sesuatu kesulitan kecuali mungkin dengan hati dan pikiran sendiri. Sedang aku, kaulanya, yang dijanjikan oleh perbintangan akan bernasib sama. Bahkan di sudut-sudut bilik mungkin mengintip maut bikinan Robert Melema. Kamar diliputi kegelapan. Percakapan di ruang tengah Sayup memasuki kupingku tanpa makna. Diri semuda ini dan nyawanya sudah ada yang menghendaki. Janji zaman modern, gemilang dan menyenangkan seperti dikatakan guru itu, tak sesuatu pun tanda dan alamat yang diperlihatkannya. Robert, mengapa kau segila itu? Pembunuhan karena cemburu soal asmara memang terjadi di seluruh dunia. Sisa kehidupan hewani pada manusia khas. Pembunuhan karena kemakmuran juga warisan hewani yang khas pula. Kan begitu, tapi kau lebih majemuk. Kau benci ibumu, asalmu, dan tidak mendapatkan kasih sayang daripadanya. Kau melata mengemis kasih sayang ayahmu dan kau tidak digubris. Kau cemburu Robert karena kasih sayang ibumu melimpah padaku. Karena kau takut hak-hakmu sebagai ahli waris jangan-jangan juga melimpah padaku. Orang yang tidak berhak seperti banyak disebutkan dalam cerita-cerita Eropa. Kiranya di matamu aku hanya seorang kriminal. Kan aku sudah cukup jujur pada diri sendiri dan terhadap dunia. Lihat, aku hanya menghendaki nikmat dari jeripayaku sendiri. Yang lain tidak kuperlukan. Kehidupan senang bagiku bukan asal pemberian, tapi pergulatan sendiri. Keretakan dengan keluargaku sendiri yang selama ini mengajar aku demikian. Masalah yang lebih pelik dari semua pelajaran sekolah. Dan kau pula Darsam, semoga mulutmu tak dapat dipercaya. Semoga Robert tidak sejahat itu, tapi kau sendiri yang menyembunyikan maksud tertentu dan jahat pula. Dan kau si gendut berkulit langsat, cerah bermata agak sipit, seambar keledek. Apa pula urusanmu denganku? Orang senajis kau, mungkinkah hanya pembunuh bayaran semata? Karena menghendaki harta dan anak Melema, dan Sarah dan Miriam Delacroix dan Tuan Asisten Residen dan asosiasi. Hatiku meriut kecil, mengapa aku sepengucut ini?